Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hauko dari kelas A, Prodi Pendidikan Geografi, jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teori tektonik lempeng. 1. Perkembangan sejarah tektonik lempeng. Teori lempeng tektonik berasal dari hipotesis yang dikemukakan Alfred Wegener tahun 1912 dan dikembangkan lagi dalam bukunya The Origin of Continents and Oceans yang diterbitkan pada tahun 1915. Ia mengemukakan bahwa benua-benua yang sekarang ada dulu adalah satu kesatuan yang bergerak menjauh sehingga melepaskan benua-benua tersebut dari inti bumi seperti bongkahan es dari granit yang bermassa jenis rendah yang mengembang di atas lautan basal yang lebih padat. Yang kedua, lempeng tektonik dan bumi yang berbahaya. Tektonik lempeng dapat dianggap sebagai ekspresi permukaan kehilangan energi dari dalam bumi. Dengan begitu banyak kehilangan energi yang diakibatkan oleh lempeng tektonik, kita dapat berharap bahwa lempeng tektonik adalah satu dari sumber energi utama untuk bencana alam dan bahaya termasuk gempa bumi. Yang ketiga, bagaimana lempeng tektonik bekerja? Pergerakan lempeng-lempeng di bumi bulat dapat dijelaskan dengan rotasi di sekitar kutub rotasi menggunakan teorema matematika yang pertama kali dijelaskan oleh Leonhard Euler pada tahun 1776. Teorema Euler menyatakan bahwa setiap pergerakan lempeng bola di atas permukaan bola dapat dijelaskan dengan rotasi pada sumbu seperti peniti yang menembus bola tanah liat yang melewati pusat bola. Yang keempat, proses batas pelat divergen. Rantai pegunungan terpanjang di dunia adalah sistem pegunungan tengah samudra yang membentang sepanjang 25.000 mil atau setara dengan 40.000 km di sekitar planet ini melalui semua samudra utama di dunia. Sistem punggungan samudra tengah mewakili tempat-tempat di mana dua lempeng bergerak terpisah atau menyimpang dan material baru naik dari mantel untuk membentuk kerak samudra dan litosfer baru. Yang kelima, batas lempeng divergen di benua. Perpecahan adalah cekungan memanjang yang terbentuk di mana seluruh ketebalan litosfer telah pecah dalam ekstensi. Ini adalah tempat di mana kontinen mulai pecah dan jika berhasil bisa membuat cekungan laut baru. Fitur geomorfik umum yang awalnya terbentuk dikenal sebagai lembah keretakan. Lembah retakan memiliki sisi yang curam dan dibatasi patahan dengan bahu retakan yang biasanya miring sedikit dari dasar lembah retakan. Yang keenam, batas lempeng divergen di lautan. Beberapa retakan benua dapat berkembang menjadi pusat penyebaran di tengah samudra. Contoh terbaik di dunia di mana transisi dapat diamati adalah di Afar, Ethiopia, di mana sistem retakan benua Afrika Timur bertemu dengan pusat penyebaran samudra remaja di Laut Merah dan Teluk Aden. 3 batas lempeng bertemu di zona batas lempeng lebar di Afar, termasuk perbatasan Afrika atau Arab, pusat penyebaran Laut Merah, batas Arab atau Somalia atau pusat penyebaran Teluk Aden, dan perbatasan Afrika atau Somalia, celah Afrika Timur. 7. Transformasi proses margin.
Proses yang terjadi saat dua lempeng melewati satu sama lain sepanjang batas lempeng transformasi baik di lautan atau di benua dikenal sebagai proses margin lempeng transformasi. Yang kedelapan, transformasi batas di benua. Sesar transformasi di benua menunjukkan offset strike slip selama gempa bumi dan merupakan sesar sudut tinggi dengan kemiringan lebih dari 70 derajat. Mereka tidak pernah terjadi sebagai kesalahan tunggal, melainkan sebagai satu set kesalahan subparalel. Sesar biasanya subparalel karena terbentuk di sepanjang garis slip teoritis atau di sepanjang lingkaran kecil di sekitar kutub rotasi. Tetapi butur struktural bebatuan mengganggu prediksi ini. 9. Transformasi batas di lautan. Batas lempeng transformasi di lautan meliputi sistem sesar transformasi Rydge yang merupakan bagian integral dari sistem Rydge mid-ocean. Magma naik di sepanjang segmen pegunungan, mendingin, dan mengkristal menjadi bagian dari salah satu lempeng yang berbeda. Kedua plat kemudian meluncur melewati satu sama lain di sepanjang kesalahan transformasi antara dua segmen punggungan, sampai plat di satu sisi transformasi memenuhi punggungan di sisi lain transformasi. 10. Konvergen tepi piring proses. Proses batas lempeng konvergen mencakup proses geologi yang terjadi di wilayah yang dipengaruhi oleh gaya yang terkait dengan pertemuan dua atau lebih lempeng. Batas lempeng konvergen terdiri dari dua tipe dasar, yaitu zona subduksi dan zona tabrakan. 11. Variasi antara berbagai jenis konvergen. Banyak variasi dalam proses yang terjadi pada busur konvergen dapat dikaitkan dengan vektor konvergensi relatif antara pelat utama dan pelat bawah. Di dalam kinematis pendekatan untuk memodelkan proses margin konvergen, pelat underriding dapat bertemu di setiap sudut dengan pelat utama yang dengan sendirinya bergerak ke arah atau menjauh dari parit. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori tektonik lempeng. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.